hidup lo hari ini bukan hasil dari kerja keras lo, tapi hasil dari cara otak lo berpikir. Lo bisa kerja keras siang malam, banting tulang, tapi kalau otak lo diset buat miskin, semua usaha itu cuman muter di tempat yang sama. Masalahnya bukan di dunia luar, tapi di kepala lo sendiri. Otak lo itu kayak mesin paling patuh di dunia. Dia nurut banget, tapi nggak bisa bedain mana perintah yang merusak dan mana yang membangun. Kalau tiap hari lo bilang, gua capek, gua gak mampu, gua gak sepintar orang lain, otak lo bakal jawab, berarti hidup lo emang begini. Kalimat yang lo ulang tiap hari pelan-pelan berubah jadi kenyataan. Dan itu yang banyak orang gak sadar. Mereka pikir mereka korban keadaan, padahal mereka cuma korban dari pikiran mereka sendiri. Gua kasih tahu fakta pahitnya. Kalau lu percaya hidup itu susah, maka otak lu akan bantu lu nemuin kesusahan baru setiap hari. Tapi kalau lu percaya hidup itu bisa dikendalikan, maka otak lu bakal bantu lu nemuin jalan keluar dari setiap masalah. Lu yang nentuin arah hidup lu lewat isi kepala lu sendiri. Jadi, sebelum lu ngubah nasib, ubah dulu pikiran lu. Karena otak lu gak bisa ngebedain mana kenyataan dan mana keyakinan. Yang dia tahu cuma satu, apapun yang lo yakini, itulah yang akan dia buat jadi kenyataan. Sekarang dengerin baik-baik. Kalau lu beneran mau kaya, lu harus ngerti gimana cara men-trigger otak lo. Caranya bukan dengan berharap, tapi dengan memerintahnya. Langkah pertama, bayangin versi kaya dari diri lo sendiri. Jangan cuma bilang gua pengen kaya. Otak lu butuh gambaran jelas, bukan keinginan ngambang. Bayangin lu versi kaya itu kayak gimana. Cara lu jalan, cara lu ngomong, cara lu ngambil keputusan. Rasain kayak lu udah jadi dia. Lu gak akan pernah sampai ke tempat yang bahkan gak bisa lu bayangin. Karena begitu lu bisa ngebayangin versi terbaik lu, otak lu akan mulai nyari jalan buat nyampe ke sana. Tapi kalau lu sendiri gak tahu mau jadi siapa, lu bakalan terus muter di lingkaran yang sama. Langkah kedua, bukti kecil setiap hari. Lo pengen jadi orang kaya, tapi masih tidur siang, nongkrong tiap malam, dan nunda kerjaan. Otak lu gak bakal percaya sama ucapan lo. Lu harus buktiin lewat tindakan kecil. Bangun lebih pagi, belajar sesuatu, simpen duit meskipun cuma sedikit. Tolak hal yang bikin lo buang waktu. Perubahan besar dimulai dari tindakan kecil yang lo ulang tanpa henti. Disiplin itu bukan soal keras kepala, tapi soal membuktikan ke otak lo kalau lo serius. Begitu otak lo percaya, dia akan bantu lo jalan tanpa perlu motivasi lagi. Langkah ketiga, tindakan cepat nyalahin pikiran negatif. Begitu rasa takut datang, jangan debat, langsung gerak. Mau jualan, buka HP. Mau bikin konten, buka kamera. Mau mulai sesuatu, langsung lakukan hal pertama. Tindakan kecil lebih kuat dari 1000 rencana besar yang gak pernah dijalankan. Setiap kali lu gerak, lu kirim sinyal ke otak lo. Gua bukan korban pikiran gua penguasanya. Langkah keempat, lingkungan. Lu gak bisa ngubah hidup kalau lu masih dikelilingi orang yang ngomongin drama, ngeluh tiap hari, dan ngetawain mimpi orang lain. Otak lu itu sponge, dia nyerap apa yang lu dengar dan lu lihat. Kalau lu tiap hari dengerin kebodohan, lu bakal jadi salah satu dari mereka. Lingkungan lu bisa ngebunuh mimpi atau ngidupin semangat lu. Pilih lingkungan yang dorong lu ke depan, bukan yang bikin lu nyaman di bawah. Kalau lu nongkrong sama 5 orang gagal, lu bakalan jadi yang keenam. Langkah kelima, ubah hubungan lu sama uang. Uang gak jahat. Yang jahat itu orang yang nyalahin uang buat nutup rasa bersalahnya. Uang cuma alat, dia netral. Lu bisa pakai buat nolong orang, atau lu bisa pakai buat nyiksa diri lu sendiri. Uang bukan sumber kejahatan, tapi cermin dari siapa lu sebenarnya. Mulai sekarang, berhenti ngerasa bersalah karena pengen kaya. Kaya itu bukan dosa. Yang dosa itu, lo nyanyain potensi lo, sementara orang lain bisa lo bantu kalau lo sukses. Langkah keenam, fokus ke proses bukan hasil. Setiap kali lo dapat progres kecil, rayain. Karena dopamin dari kemajuan kecil bikin otak lo nagih untuk ngulang lagi. Lama-lama, lo bakal kecanduan berkembang. Kebahagiaan bukan di hasil akhir,
tapi dirasa puas karena lo terus maju. Dan di situ rahasianya. Orang kaya nggak kerja buat uang, mereka kerja buat tumbuh. Uang datang karena mereka jadi orang yang pantas untuk nerima uang itu. Sekarang gua mau lo jujur ke diri lo sendiri. Lo mau terus hidup dengan pikiran lama yang nyalahin keadaan, nyalahin sistem, nyalahin nasib, atau lo mau ngambil kendali penuh atas pikiran lo sendiri? Musuh terbesar lo bukan di luar sana, tapi di dalam pikiran lo yang bilang lo nggak bisa. Orang gagal pakai emosinya buat nentuin arah hidup. Orang sukses pakai strateginya buat nentuin langkah. Dan bedanya bukan di IQ tapi di kendali diri. Lo nggak akan kaya karena pengen. Lo bakal kaya karena lo yakin dan bertindak kayak orang kaya sebelum lo beneran jadi kaya. Begitu otak lo percaya, tubuh lo bakal ngikut. Begitu kebiasaan lo berubah, hidup lo bakal ngikut. Begitu lo kuasain pikiran lo, dunia gak punya pilihan lain selain ngikutin lo. Dan begitu lo berubah, gak ada yang bisa nahan lo lagi. Uang bukan tujuan, uang itu cuman hasil sampingan dari jadi siapa lo sekarang. Jadi mulai sekarang, jangan lagi kejar uang, kejar versi terbaik dari diri lo. Karena begitu otak lo patuh sama lo, kaya itu cuman masalah waktu.